Halo teman-teman, Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong ya. Hari ini kita kumpul sama-sama lagi untuk sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai, siapin dulu Alkitabnya, duduk yang manis, terus kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Sertai kegiatan sekolah minggu hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Halo, selamat pagi anak-anakku. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di dalam sekolah minggu online. Nah, sebelum saya mulai cerita, saya akan sapa dulu ya. Selamat pagi kepada anak-anakku yang dari Pratama. Selamat pagi buat Vanessa, buat Kasih, buat Mawar, buat Rafael, buat Daniel, buat Wicak, buat Abednego, buat Yeskiel, dan buat Bastian. Kemudian kepada anak-anakku yang kelas madya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat Reksa, buat Gemilang, buat Benaya, buat Vio, buat Niko, buat Matthew, dan buat Abimayu. Masih ada lagi yang saya belum sebut? Mudah-mudahan semua sudah ya. Nah, mari hari ini kita akan mulai sekolah minggu dengan membaca Alkitab dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Nah, tapi sebelum itu mari kita berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami sekelompok anak-anak-Mu dengan kerendah hati menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sebentar hendak mendengar dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan, agar supaya anak-anak-Mu dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Juga kepada hamba-Mu yang akan membawa firman, Engkau boleh mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar supaya hanya daripada mula firman ini disampaikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya sekolah minggu online dari awal hingga akhirnya di dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, aku mari kita membaca Alkitab bersama-sama ya. Tadi sudah disiapin, sudah dibuka. Siapin. Lihat Matius 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan bacakan buat anak-anakku sekalian. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Nah, ini cerita adalah mengenai
cerita Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan Yesus berkata seperti yang ayat 40, kamu tidak usah takut, karena barang siapa yang menyambut aku yang mengutus kamu, ia sama saja menyambut aku. Aku ini adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Siapa itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi seperti yang kita dengar dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini adalah Yesus itu sendiri. Yahweh. Allah yang sama juga yang berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Itu adalah Yesus itu juga sendiri. Jadi di sini anak-anakku, Tuhan Yesus memberi kepercayaan, memberi penguatan kepada murid-muridnya untuk tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk memberitakan Injil. Karena siapa? Karena barang siapa yang menyambut kamu, ia sama saja menyambut aku yang mengutus kamu. Aku ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-41. Di situ dikatakan, barang siapa menyambut seorang nabi, sebagai nabi, ia akan menerima upahnya sebagai nabi. Kita lihat contohnya pada Kejadian Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 2 ayat 17. 1 Raja-Raja 2 pasal 17 ayat 7 sampai 24. Di situ mengisahkan tentang cerita janda miskin dari Sarfat, di mana dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan kelaparan waktu itu ya, ada musim kemarau yang panjang. Dia dan anak-anaknya sudah tidak ada makanan lagi. Tetapi dia tetap melayani Nabi Elia yang datang kepadanya. Dia menyambut dengan sukacita. Bahkan disiapin makanan. Padahal makanan itu dari cerita yang kita baca adalah makanan itu makanan terakhir bagi seorang janda dan anaknya. Habis dia makan itu dia akan mati. Tetapi dia percaya. Tetap dia masakan buat Nabi Elia dahulu, kemudian masak kepada anak-anaknya. Nah, apa yang terjadi anak-anakku? Janda itu tidak kekurangan makanan. Tepung yang ada dalam tempayan, minyak yang ada dalam buli-buli tetap mengalir, tetap tersedia sepanjang musim kemarau itu. Bahkan ya anak-anakku, anak seorang janda itu yang mati bisa dihidupkan kembali oleh seorang nabi. Nah, itulah upahnya ya anakku. Si janda itu sebagai gambaran pada kita bagaimana si janda itu menerima seorang nabi dengan rasa hormat dan senyum. Nah, begitu juga kita diajarkan untuk menerima utusan Tuhan, menerima firman Tuhan yang diutus oleh seorang utusan Tuhan dengan penuh rasa hormat dan sukacita. Nah, begitu pula kita juga pada saat kalau kita sama aja kalau kita menyambut saudara kita, Pak D atau Bude atau Om atau saudara yang dari jauh, dari kota lain atau dari kampung kita, tentu kita menyambut dengan penuh keramahan. Disuruh masuk, duduk, diajak makan bersama, bahkan disuruh menginap. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dapat hari ini. Tuhan Yesus, berkati kami agar dapat menerapkan firman hari ini, supaya kami dapat menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, ibadah hari ini udah selesai. Kalian harus terus jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Dadah!